Karakter seseorang dalam mengeluarkan hartanya berbeda-beda. Ada yang begitu dermawan dan senang memberi, ada pula yang mengaku hemat dan mengeluarkan harta hanya untuk kepentingan pribadi. Bagi tipe yang kedua ini, mengeluarkan harta untuk orang lain adalah hal yang sulit. Tidak heran jika pada akhirnya mereka dijuluki si pelit. Ternyata selain manusia, malaikat juga sangat membenci orang yang mempunyai sifat ini. Tidak tanggung-tanggung, bahkan makhluk suci ini mendoakan mereka setiap pagi. Bukan doa yang baik, namun hal buruk terhadap harta yang disimpan oleh orang pelit tersebut. Seperti apa doanya? Berikut selengkapnya. Sifat pelit ini memang membuat risih dalam pergaulan sehari-hari. Terkadang jangankan untuk orang lain, untuk kepentingannya sendiri pun mereka enggan untuk mengeluarkan. Mulai sekarang sudah sepatutnya kita berhati-hati. Pasalnya, sifat ini tidak hanya membawa petaka dalam pergaulan bermasyarakat. Karena ternyata, malaikat Allah juga tidak menyukai sifat ini. Setiap pagi, makhluk Allah yang tercipta dari nur, cahaya, tersebut turun ke bumi untuk mendoakan manusia. Tidak hanya untuk mereka yang dermawan saja. Namun terhadap orang pelit juga sama. Tapi isi doanya sangat berbeda. Bagi si dermawan malaikat mendoakan agar Allah menambah harta. Namun bagi si pelit, malaikat meminta agar hartanya dilenyapkan saja. Hal ini dijelaskan Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya, dan satu lagi memohon, ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil. HR Muslim 1678. Bagaimana? Ngeri tidak doanya? Terkadang manusia terjebak dalam sifat yang dianggapnya sebagai hemat. Tidak masalah jika demikian, asalkan jangan menjurus ke sifat pelit. Secara sederhana, berhemat dapat didefinisikan sebagai kehati-hatian dalam menggunakan uang, sedangkan pelit berarti enggan mengeluarkan uangnya untuk hal yang bermanfaat sekalipun. Orang hemat dapat mengendalikan uangnya, sedangkan orang pelit dikendalikan oleh uang. Sebagai ilustrasi, seseorang yang hendak mengurangi pengeluaran dengan membawa air putih dari rumah setiap harinya berarti melakukan tindakan berhemat. Lain halnya dengan orang pelit, mereka mencegah pengeluaran dengan terus-menerus meminta air minum kawannya. Dalam benak orang pelit, kebahagiaan hanya tertumpu pada banyaknya uang yang berhasil dikumpulkan, sedangkan orang hemat tidak akan membiarkan uang jadi tumpuan kebahagiaannya. Orang hemat punya target yang masuk akal, misalnya ingin mencicil rumah, dan akan melakukan tindakan berhemat yang masuk akal pula. Sebaliknya, orang pelit bisa jadi menargetkan hal-hal yang kurang diperlukan seperti barang-barang mewah. Cara yang mereka gunakan pun kadang tidak masuk akal dan sering menyengsarakan diri sendiri. Bahkan orang pelit pun tidak suka dengan orang lain yang juga pelit.